orang yang kelakuannya sebenarnya nggak suci, tapi ngomongannya doang yang suci. Nah, itu. Saya rasa itu dosanya bukan masalah sok suci ya, itu lebih tepatnya munafik kali ya. Itu Iya. dia. Nah, kalau kemunafikan jelas Yesus nggak suka. Kita mudah sekali terintimidasi, mudah baperan, Hmm. diomongin sok suci apalagi sama orang yang datang dari masa lalu kita. Ya. Lebih baik nih dengan tipe orang seperti itu, atau mungkin Pastor Tommy juga pernah menemuinya, lebih baik udah deh nggak usah ditemui deh orang-orang di masa lalu deh. Dijuluki sok suci, gimana sikap kita? Untung bulan ini bukan bulan sok suci ya. Apalagi mungkin bulan kesucian gitu ya. Terus kita masuk dengan topik ini. Enggak sih, tapi memang topik itu tuh menggelitik buat kami ya, Jo ya. Karena Apalagi kami penyiar radio rohani. betul, penyiar radio setiap hari mengudara. Benar. Tapi kebetulan kami berdua tidak pernah dijuluki sok suci. Puji Tuhan. Entah itu memang masih belum suci kelihatannya ya. Atau Tapi kami memang belajar belum terkenal ya. Kita dikenal tapi belum terkenal. Tapi satu ini yang sudah terkenal, Ju. Oh, Ya, beliau hamba Tuhan yang luar biasa. Yes. Asalnya dari mana, Ju? dari Jakarta, beliau ini gembalanya dari MDC Jakarta ya. Kita mau sapa dulu. Halo, Pastor Tommy Simanjuntak. Shalom. Shalom Pastor. Hello. Oh, shalom Nathan, Yeay. Jonathan. Halo. Terima kasih. Senang bisa ketemu Shalom dengan juga Sobat Bahtera Yuda. Terima Yes. kasih. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM, Pastor Tommy. Gimana kabarnya? Baik? Ya. Baik, luar Yes. biasa. Puji Tuhan. Tuhan. Sepertinya tambah segar ya Pastor ya. Iya, baru mandi. Beda dong dengan saya. Jujur banget ya Pastor. Pastor Tommy, kalau boleh tahu dengan topik seperti ini pertanyaan celetukan. Pernah nggak Pastor kedengeran mungkin dari pembicaraan orang lain gitu ya, dikatain nih Pastor Tommy sok suci? Pernah nggak dapat berita atau kabar seperti itu, Pastor? Wah, pasti pernah. Terutama di awal-awal pertobatan ya. Iya. Kalau iya, boleh iya. tahu awal pertobatan tahun berapa Pastor Tommy? Tahun 1998. Waktu itu saya lama ya. naik kelas 3 SMA waktu itu. Wow, Tua apalagi ketahuan SMA. dia umurnya. Iya. Itu berat itu masa-masa itu. SMA lagi Iya, ya. iya. Karena orang yang tahu masa lalunya kita kan ngelihat tiba-tiba kok Iya. berubah gitu ya. Iya. Bener, itu yang sempat kita bahas tadi ya, Ju. Benar. Jadi sok suci itu biasanya ada timbul dari orang yang ada di masa lalu kita, atau memang perbuatan dan perkataan nggak selaras. Dua kemungkinan itu, dan Iya. Pastor Tommy ngalami yang pertama gitu ya. Udah mau berubah nih, udah berproses nih, ternyata orang yang lama lihat kita, loh kamu kok sok suci banget ya. Gitu. Kamu biasanya kalau diajak bandel mau? Iya, apalagi SMA kan. Iya. Bandel-bandelnya itu ya. Bolos yuk. Ayo. Bolos ya. Saya sih lebih daripada itu. Ke warnet ya. Saya nggak suka ke warnet saya gitu ya, ke PS biasanya. Apalagi waktu Iya. awal bertobat kan kita jawabannya radikal gitu. Lu mau Iya. merokok nggak? Bilang gitu. Udah, tubuhmu adalah bait Allah. Belum ada hikmat cara menjawabnya, ya pantaslah dijolokin sok suci pada saat itu. Tapi Pastor Tommy membalasnya seperti itu memang dulu ya? Sempat ya? Zaman dulu awal-awal belum ada hikmat ya kayak gitu, Pak. Oke. Iya. Tapi kayaknya kita Lama-lama semua tuh. pasti pernah melalui fase itu sih Iya ya, sih. Pastor ya. Betul. Iya. Gimana Pastor Tommy menyikapinya gitu ya, kalau memang sekarang nih ada orang yang datang dari masa lalu, terus baru mungkin melihat perubahan kita yang signifikan. Gimana seharusnya orang menyikapinya, Pastor? Oke. Ini kita perlu pahami dulu, yaitu di saat orang berkata bahwa sok suci kamu, kita harus tahu posisi kita. Ya. Apakah kita memang suci atau enggak? Oke. Nah, jawabannya suci itu kan secara prinsip suci itu ada dua macam nih dalam kekristenan. Kita harus sadar nih. Yang pertama adalah position, yang kedua adalah practice. Oke. Atau dengan kata lain, yang pertama position itu standingnya kita di mana. Kalau practice itu walkingnya kita, kesehariannya gimana. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan katakan bahwa dia menyucikan kita. Efesus 1 ayat 3-4 bilang, dalam Kristus dia mengaruniakan. Kekudusan itu adalah anugerah. Tidak ada yang kita bisa lakukan. Sesaleh apapun hidup kita, tidak bisa membuat kita punya posisi suci. Kesalehanmu, kesaleh itu kan di atas baik ya. Udah kayak mengususkan diri banget, segala upayanya supaya kelihatan lebih tidak tercemar dibanding orang lain, itu kesalehan. Nah, kesalehanmu itu kain kotor di hadapan Tuhan.
So tidak ada yang bisa kita lakukan untuk dapat posisi suci. Tetapi tentu saja position itu harus dilanjutkan dengan walking-nya. Jangan cuma standing, tapi walking, praktisnya sehari-hari. Bahkan dari praktek tindakan kita sehari-hari, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bersikap sehari-hari, itu justru akan membuat orang bisa tahu sebenarnya kamu udah punya position atau enggak. Walaupun sekali lagi yang ngejudge itu sebenarnya Tuhan yang paling tahu. Tetapi kan manusia nggak bisa lihat hati. Manusia nggak bisa lihat apakah di sorga udah kecatat nggak namanya ya. Kita nggak tahu. Tetapi yang bisa orang lihat cuman praktisnya gitu. Makanya siapa namanya Yakobus bilang, kamu tunjukin deh imanmu tanpa perbuatan. Kalau aku akan tunjukin imanku dengan perbuatan, karena orang nggak bisa lihat imanku, perbuatanku orang bisa lihat. Gitu. So pertama, kalau orang katakan saya sok suci, jangan langsung saya nggak akan langsung kecewa, saya nggak akan langsung menentang. Saya harus tahu dua posisi ini. Pertama, koreksi, karena kalau salah memahami, kita akan terintimidasi dan nggak akan lagi berniat untuk mengejar kesucian, kan gitu kan? Yang pertama, saya harus bilang bahwa secara posisi saya memang udah suci. Saya nggak sok-sokan kok. Saya memang suci. Tuhan Yesus yang ngomong saya suci. Saya anaknya. Lalu yang kedua, baru saya introspeksi diri, yaitu tetapi tindakan saya sudah sucikah sesuai dengan posisi saya? Nah, itulah yang jadi introspeksi saya. Saya rasa itu ya. Kalau saya dijuluki seperti baik, seperti itu ya. Ini yang seperti kita bahas tadi ya. Jadi sebenarnya ada dua sisi ya tadi. Betul. Jadi orang yang sudah berusaha untuk tetap hidup suci, dan sisi satunya nih, Pastor, orang yang sebenarnya kayaknya nggak suci-suci amat, tapi ternyata omongannya doang nih. Nah, kalau menurut Pastor Tommy gimana kalau yang tipe seperti ini, Pastor? Kan di satu sisi juga ada yang bilang juga ya, Pastor ya. Perubahan itu kan lebih ke sikap dong daripada perkataan gitu kan, daripada perkataannya yang sok suci, tunjukin dulu deh di sikapnya, atau seperti apa, Pastor Tommy? Ya, saya nggak kurang setuju bahwa tindakan itu lebih penting daripada perkataan. Saya rasa sama, perkataan itu dengan tindakan seharusnya sama. Bahkan di dalam keselamatan firman Tuhan katakan adalah kami percaya, sebab itu kami berkata-kata. Kitab Korintus. Juga dikatakan bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulut, itu bicara tentang perkataannya, dan percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. Kamu diselamatkan justru bukan karena perbuatan. So perbuatan baik kita nggak membuat kita diselamatkan, perbuatan baik kita meneguhkan atau mengkonfirmasi apakah kita benar adalah orang yang sudah diselamatkan atau enggak. Nah, kalau topik yang tadi ditanya orang yang kelakuannya sebenarnya nggak suci, tapi ngomongannya doang yang suci. Nah, itu. Saya rasa itu dosanya bukan masalah sok suci ya, itu lebih tepatnya munafik kali ya. Itu dia. Kalau kemunafikan jelas Yesus nggak suka. Tuhan nggak suka kemunafikan. Dia lebih banyak bagi orang berdosa, bagi orang yang belum sanggup memasuki sampai kepada standar kekudusannya Tuhan, dia bersahabat dengan mereka. Dia bimbing, dia tolong. Tetapi bagi orang yang munafik, Tuhan kecam mereka. Engkau keturunan ular beludak, katanya engkau seperti kuburan yang putih di luar tapi dalamnya busuk. So Tuhan nggak suka kemunafikan. Gitu. So kita mesti lihat-lihat dulu nih, apakah apakah dia memang perbuatan baiknya tidak sebanyak omongan baiknya, itu kasusnya, atau memang perbuatannya sama perkataannya jauh banget berbeda. Kalau perbuatannya belum sebanyak perkataan baiknya, saya rasa jangan terintimidasi, jangan jadi kurangin perkataan baik, tetaplah berkata-kata baik, tapi terus one day at a time, tambahkanlah perbuatan baik, kan gitu kan? Jangan gara-gara pengen supaya tindakan lebih banyak daripada perkataan, bukan tindakannya yang ditambahin, tapi perkataan yang dikurangin. Saya rasa kan kebablasan. Malah downgrade ceritanya ya. Malah downgrade, dua-duanya jadi kacau kan? Iya, berarti intinya kalau
sudah punya niat gitu ya dan memang udah yakin, ya perbuatan dan perkataan ini seharusnya memang selaras. Harus gitu selaras, kan, ya. harus selaras. Iya. Tapi saya kepengen deh, Pastor, menggelitik kita kalau ngobrolin yang pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya nih, kita mudah sekali terintimidasi, mudah baperan, diomongin sok suci, apalagi sama orang yang datang dari masa lalu kita. Lebih baik nih, dengan tipe orang seperti itu, atau mungkin Pastor Tommy juga pernah menemuinya, lebih baik udah deh nggak usah ditemui deh orang-orang di masa lalu deh, daripada kita keinget lagi, daripada kita diajakin lagi. Bener. Atau bahkan dihina atau diledekin lagi. Atau lebih baik kita tutup pintu buat orang-orang di masa lalu, atau seperti apa nih Pastor lebih baiknya? Kan itu adalah tension dalam kekristenan ya. Bukan masalah tapi tension. Tension itu tegangan yang harus ada dalam seumur hidup kita, yaitu kita mempertahankan hidup benar, mempertahankan supaya kita jangan sampai terhilang. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan meminta kita untuk ngejangkau dunia. Iya. Nah, jadi mau yang mana? Saya mendapati bahwa orang-orang yang paling efektif menjangkau adalah orang yang justru belum hebat-hebat banget, maksudnya belum lama banget pertobatannya. Kenapa? Karena dia masih punya koneksi orang-orang, banyaklah koneksi orang-orang yang belum kenal Tuhan, kan gitu kan. So, kalau saya ditanya sama saya, gimana dong orang kalau ngalamin gitu? Dia perlu jaga dirinya aja supaya jangan terintimidasi, jauhkan diri dari orang. Saya rasa enggak. Disitulah kita butuh hubungan dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa aku rasa ya omongan sok suci itu kan kecil banget ya dibanding ancaman diomongin sok suci dibanding ancaman dibunuh oleh jemaat mula-mula, kan gak ada apa-apanya ya. Jemaat mula-mula dulu kan sama-sama bertobat sama kayak kita kan. Sama-sama bertobat, ancamannya mereka mati loh. Nah ini cuman diancam sok suci doang. Saya rasa bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Apa yang membuat jemaat mula-mula kuat? Jemaat mula-mula dikatakan jangan keluar. Karena kamu nggak akan tahan, kemungkinan akan ada yang bilang sok suci, kemungkinan ada yang bunuh. Jangan keluar sampai engkau menerima Roh Kudus, katanya gitu kan. Jadi Roh Kudus adalah kunci penting di mana kita bisa hidup balance, ngejaga supaya kita nggak terintimidasi, tapi pada saat yang sama tetap punya belas kasihan buat orang yang nuduh kita sok suci. Baik. Saya rasa harus punya hubungan dengan Roh Kudus. Jangan tarik diri dari mereka. Seperti itu ya. Di belakang ada yang nyeletuk. Memang saya nggak dibunuh secara fisik, tapi perasaan saya, Pastor. Kalau kita mungkin ya punya koneksi sama pengikut Tuhan yang awal-awal gitu ya. Ini masih geli-geli gitu kan. Gitu doang. Itu pernah disindir sama Paulus. Dia bilang karena orang manja banget pada zaman dulu. Itu belum nyampe kita ya. Itu jemaat mula-mula angkatan kedua lah kira-kira. Si Paulus bilang dalam perjuangan mengikut Tuhan belum sampai mencucurkan darah. Dia bilang cemen amat, istilahnya kayak gitu. Bener. Waduh. Jadi iya. kita nggak bisa nutup mulut orang, tangan kita nggak cukup untuk nutup mulut orang untuk ngomongin kita. Bahkan udah sesempurna apapun kayak Yesus tetap aja diomongin kok. Tetapi kita bisa tutup telinga kita dong, supaya kita nggak dengerin intimidasi mereka. Justru yang muncul belas kasihan gitu sih. Yang ditutup itu telinganya, tapi koneksinya ini sebenarnya malah kesempatan gitu ya. Untuk kita boleh kasih value-value kita ke orang lain. Supaya orang yang belum kenal jadi kenal, seperti itu ya Pastor Tommy ya. Seru banget ya. Kita masih bicara orang seperti itu memacu saya berubah loh. Iya. Seharusnya harus jadi justru orang-orang seperti itu memacu saya berubah gitu. Setuju. Kita masih bicara bersama Pastor Tommy Simanjuntak, Sobat Rida. Ada pertanyaan yang dari Jonathan tadi sudah tanyakan, dan ada juga yang sudah saya tanyakan, Sobat Rida, dan kita udah di penghujung line telepon ya. Kesimpulan kalau gitu Pastor Tommy, dijulukin sok suci, terus kita harus gimana? Silakan Pastor. Kan pasti tersinggung, emosi, mungkin sedih, mungkin juga kaget. Karena capek, saking capeknya tuh Pastor. Ada yang bilang, udah deh, coba balik aja deh daripada saya nggak punya temen ya kan. Ternyata susah ya jadi orang Kristen ya. Udah saya balik aja deh, udah capek saya. Gimana Pastor, silakan. Iya. Jadi kalau kita dijuluki sok suci, yang pertama kita harus bedakan tadi bahwa kita memang orang sucinya Tuhan. Posisi kita tidak tergantikan. Kalau ada orang yang bisa gantikan Yesus di atas kayu salib, nggak jadi membatalkan karya Yesus, maka kita batal suci. Kita udah nggak bisa dibatalkan. Lunas dibayar, kita suci. Nah, yang kedua tinggal kelakuan kita.
saya mau katakan jangan terintimidasi, lanjutkan proses dan butuh anugerah. Kolose 2 ayat 6 saya quote dulu ya. Yes. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau bahasa Inggrisnya keren banget. So then just as you receive Christ Jesus as Lord. Sebagaimana kamu menerima Yesus. Bagaimana kita menerima Yesus? Semata-mata karena anugerah. Yes. Continue to live your life in Him. Lanjutkanlah berjalan. Kalau terjemahan lain, walk in Him. Setelah dapat posisi standing, walk in Him. Bagaimana caranya? Dengan anugerah juga. Dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, hati terus melimpah dengan ucapan syukur. So lanjutkan proses, jangan terintimidasi. So secara posisi kita udah kudus, secara kelakuan kita sedang di dalam sanctification, di dalam pemisahan dari duniawi. Suatu saat nanti kita akan kudus sempurna di saat ketemu dengan Bapa kita. Yes. So jangan terintimidasi ya. Kenapa saya mau katakan gini? Terakhir nih. Kenapa? Karena identitas itu penting banget. Waktu Tuhan ciptain manusia, Dia kasih identitas lebih dulu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas. Yes. Supaya mereka berkuasa. Karena identitas menghasilkan otoritas. Mereka berkuasa. Lalu setelah mereka berkuasa, lalu dikatakan gini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Be fruitful and multiply, dikatakan gitu. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Be fruitful and multiply. Kita produktif. So pastikan identitas kita jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang ngejekin kita. Jadi karena identitas menghasilkan otoritas, otoritas menghasilkan produktivitas. Produktivitas itulah buah. Wow. Jadi jangan pernah berhenti. Buah. Kalau orang udah ngelihat buahnya, orang nggak akan nanya macam-macam lagi kok. Oke. Luar biasa. Itu untuk Anda ya yang sudah berusaha. Buat Anda yang perbuatan sama perkataan nggak cocok, tobat. Atau yang munafik bertobat. Tobat. Ya. Yang sering ngatain sok suci, ya koreksi diri sendiri juga ya. Tobat juga ya. Tobat juga ya, gitu ya. Capek ngurusin orang lain kan ya, ngurusin diri sendiri aja. Nah, narasumber kami Pastor Tommy ada Instagramnya. Ada dong. Karena kan sekarang ini kita terhubungnya lewat Instagram, gitu Sobat Rida, lewat sosmed. Di mana alamatnya, Jo? Anda bisa follow ya di @Tommy_Simanjuntak. Digabung semua ya. Oke. Tommy Simanjuntak. Silakan di follow biar jadi. Soalnya langganannya Jonathan gitu. Silakan di follow biar jadi berapa? Pastor ini masih 46 lagi, udah 6.000 jadi 6.500 deh. Follow deh Sobat Rida. Jadi 6.500 ya followersnya. Baik Pastor Tommy, kita makasih banget kalau hari ini kita boleh sharing tentang sok suci dan kita minimal tahu gitu ya. Kita posisinya ada di mana dan kita dikuatkan juga. Bagaimana kita menyikapinya juga penting. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.